Selamat malam pemirsa, saya Yofi Widianto. Kita berjumpa di Indonesia, Ide untuk Indonesia. Indonesia adalah sebuah program di Metro TV yang berisi budaya Indonesia yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Indonesia kali ini kita akan membahas tentang pencak silat. Pencak silat akhir-akhir ini sangat populer di dunia. Bahkan sahabat saya di New York ada yang bilang, Yofi apa itu namanya silat? Nah, silat ternyata silat maksudnya. Karena seorang Iko Uwais dan The Raid bisa menjadi luar biasa. Dan sahabat saya yang pertama ini adalah Iko Uwais. Apa kabar Iko? Alhamdulillah baik. Sejak kapan Iko mencintai atau menyukai silat? Bisa dibilang background saya untuk suka bela diri gitu. Jadi memang dari turun temurun kakek saya dari bapaknya ibu saya itu guru pencak silat. Saya umur 10 tahun kurang lebih saya belajar silat lah. Dari 10 tahun? Dari umur 10 tahun, tahun 93. Aliran pencak silatnya Iko ada nama khusus ketika awal-awal? Alirannya sih Betawi. Betawi? Cuma di tiga berantai ini sudah tidak pure Betawi. Jadi udah banyak combine. Ada Jawa Baratnya, Jawa Timurnya, ada Cinanya. Nah, kalau Betawi yang dekat ya sama Jawa Barat, itu bedanya di mana sih? Kalau Betawi dia kalau mainan silatnya ya, dia agak lebih pendek, mainnya sempit gitu loh, main pelit. Kalau Jawa Barat dia lebih luas. Ininya lebih luas. Lebih yang main ke bahu, elakan-elakannya dia lebih luas. Nah, kalau dalam kejuaraan pencak silat, itu kan banyak aliran-aliran, itu gimana cara penilaiannya Iko? Itu, jadi di silat ini ada kategori 3, ada TGR, tunggal, ganda, regu, dan tanding. Dan tunggal, ganda, regu itu ada namanya jurus baku. Jurus baku itu yang istilahnya kalau di karate itu kata. Jadi semua siswa pencak silat tahu gerakan itu dari A sampai Z. Jadi sedetail apapun, ada tangan seperti ini, ada tangan seperti ini, ada seperti ini, itu hafal dari jurus keberapa, itu ada gerakannya. Nah, dari situlah penilaian dan keluasannya. Dan di situ ada diwaktukan 3 menit. 3 menit. Ya. TGR itu tunggal yang perform sendiri. Dan ganda itu yang fight 2 orang, tapi sudah dikoreokan. Penilaiannya dia memang harus kesulitan, tingkat kesulitan dan tingkat keluasan dan tingkat kemanisan dari koreo itu benar-benar dinilai sekali gitu loh. Oh, jadi ada faktor keindahan juga yang dilihat ya, betul. Sisi artistiknya dilihat. Artistiknya ya betul. Nah, kalau yang tanding murni tanding itu yang fight, fighting. Jadi kena tangan 1, kaki 2, kalau jatuh megang itu 3, apalagi dibanting. Dan kaedah, ada istilahnya kaedah. Jadi silat nggak hanya, tapi setiap mau istilahnya mau langkah gitu harus ada kaedahnya. Nah, kalau misalnya dari banyak jenis seperti itu, Iko biasanya ikut berapa kategori? Saya pernah tanding juga, dan saya alhamdulillah mungkin udah di badan saya udah enak di seni akhirnya. Saya pernah juara di tahun 2005, Jambore, kejuaraan nasional, kategori tunggal dewasa. Saya mendapatkan penampilan terbaik nasional. Jadi seluruh bela diri Indonesia kumpul di Jambore, di Cibubur. Dari 33 provinsi ditambah 10 perguruan, itu udah ribuan mungkin. Wah, itu semua perguruan datang di situ. Jadi kita tunjukkan keahlian dan kebolehan dari tingkat gandanya, seninya dari masing-masing perguruan, gerakan-gerakannya gitu. Nah, setelah berhasil di kejuaraan silat, menekuni silat dengan konsisten, lalu tiba-tiba lari ke film, itu siapa sih yang ngasih jalan pertama ke situ? Nah, itu ada salah satu sutradara dari Wales, Gareth Evans namanya. Dia bikin dokumenter tentang silat. Dia datang ke Indonesia, pertama dia ke daerah Sumatera Barat. Dia pergi ke beberapa perguruan yang bisa dibilang hampir punah perguruannya. Ada namanya Sile Harimau, Sile Tuwo, Sile apalagi banyak di Padang. Dan datang ke Jakarta, khas dari Jakarta tuh apa Betawi. Datanglah ke perguruan saya, 3 berantai namanya. Disitulah ketemu, ada beberapa 5 perguruan, dan disitulah ketemu dengan Gareth-nya. Langsung ditunjuk untuk memerani salah satu film pencak silat, dia bilang. Dia mau bikin film tentang pencak silat. Ya,
dia langsung menawarkan, ya saya sih pertama sih belum percaya, cuman karena saya masih bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Oh, oke. Saya menjadi driver di situ. Selesai kontrak habis di perusahaan tersebut, akhirnya memang saya bergabung ke PT Merantau Film, dan kita bikin koreo sama Pak Yan juga, sama Gareth juga, dan akhirnya kita bikin koreonya untuk tes kamera, lalu akhirnya Gareth kasih kita skrip, jalan ceritanya, dan jadilah Merantau waktu itu film pertama. Oh, itu Merantau yang pertama. Ya. Nah, The Raid itu film keberapa? Itu yang kedua. Sebuah tantangan juga buat kita untuk bikin film yang kedua. Setidaknya nggak di bawah Merantau lah. Mungkin bisa mempertahankan lah, lebih bersyukur kita. Ternyata The Raid ini lebih wah lagi sambutannya. Iya, iya. Dan yang luar biasa pemirsa dan teman-teman yang di studio, bahwa The Raid itu memang diputar di bioskop-bioskop resmi dan terkenal di Amerika. Jadi banyak kritikus film yang melihat The Raid adalah sebuah film yang terbaik dari Asia setelah angkatannya Jet Li. Jadi tepuk tangan luar biasa buat Alhamdulillah. Oke. Iko, sebelum menutup segmen ini, bisa nggak tolong didemokan gerakan kalau tunggal itu seperti apa? Tunggal, mungkin tunggal perguruan ya. Ya, tunggal perguruan. Oke. How to turn around a struggling company, plus service